Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Putra, nomor induk mahasiswa 4212431004, kelas RPL. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perancangan sistem desain mekanikal untuk asesmen akhir semester mata kuliah desain sistem mekatronika. Perancangan mekanik yang saya ambil adalah perancangan mekanik tugas akhir saya, yang dimana membuat sebuah mesin pick and place dengan kerangka yang mirip MPS Testo. Di sini kita langsung masuk saja. Pertama ya yang saya gunakan software untuk mendesain mechanical ini adalah software Autodesk Inventor 2020. Kenapa saya memilih ini? Karena software Inventor ini sangat-sangat mudah untuk digunakan dan sangat mudah untuk dipahami dari sistem tool dan cara-cara pemakaiannya. Di sini saya sudah memiliki desain mechanical tugas akhir saya, yaitu membuat mesin pick and place dengan rangka MPS dengan judul perancangan sistem mesin sorting dengan kontrol AMI, PLC, dan monitoring SCADA. Di sini desain mekanikanya. Di sini ada bagian-bagian part, ada part conveyor, di sini juga ada part pick and place-nya, yaitu ada 5 axis. Di sini ada storage-nya, di sini ada HMI-nya, di sini ada panelnya, panel elektrikal. Pertama saya akan menjelaskan satu persatu. Mekanik ini dirancang menggunakan besi aluminium profil 40 kali 40 mm, yang dimana dari potongan-potongan aluminium profil 40 kali 40 ini akan diassembly menjadi kerangka MPS. Bisa kita lihat di sini. Kita buka. Ini adalah aluminium profil 40 kali 40 yang digunakan sebagai kerangka MPS. Bisa dilihat. Dan untuk menyatukan kerangka-kerangka MPS ini, kita perlu menggunakan adanya siku pengunci L. Yang mana barangnya kita lihat di sini. Oke. Ini antar aluminium satu dengan yang lain itu dikunci menggunakan siku pengunci siku L. Mana dia yang ini? Ini coba kita kasih warna dulu sebentar. Oke, mana dulu. Ini adalah pengunci siku L-nya untuk menyatukan antar aluminium profile. Setelah disatukan, di bawah di sini, di bawah ini ada well roda bearing yang berfungsi untuk mendorong atau memindahkan mesin pick and press ini dipindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya. Dari segi kerangka mungkin sudah jelas ya. Di sini juga ada tulang tengahnya dipasang seperti ini. Oke. Untuk ukuran, kita bisa lihat di sini. Saya akan share screen. Itu ukuran di sini. Untuk ukurannya, ya,
ini pandangan atas, untuk ukurannya tuh sekitar panjangnya 625 mm dan ketinggiannya itu 630 mm. Untuk lebar sampingnya 290 mm. Bisa dilihat di sini. Ya. Nah, untuk uh, base dasar mesin base dasar kerangka MPS ini, kita akan menggunakan uh, profile 4x2 yang dimana untuk base dasar kerangka MPS ini. Ya. Mungkin untuk kerangka kita sudah siap menjelaskannya. Kita masuk ke bagian pertama, kita masuk ke bagian conveyor. Kegunaan conveyor pada mesin ini. Kita lihat di sini. Conveyor ini dirancang untuk mengklasifikasikan benda yang akan diambil oleh PN plus ini. Yang akan diambil oleh PN plus ini. Jadi conveyor ini ya. Ini conveyor ini saya akan menjelaskan buat satu persatu bagian partnya. Pertama, yang warna biru ini adalah dudukan base conveyor yang dibuat dan desain yang akan dicetak oleh mesin 3D printing. Di sini ada dudukan base conveyor-nya ada 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang akan menumpu si conveyor ini agar dia terikat ke base kerangka MPS ini. Setelah itu, pada rangka conveyornya itu menggunakan aluminium. Kita bisa lihat di sini, kita kasih warna dulu. Warna kuning, biru, biru, hijau, oranye. Ini menggunakan aluminium 40 kali 20. Kita bisa lihat setelah dipasang antara base dudukan conveyor dan aluminium rangka conveyor, maka setelah itu didesainlah uh, tempat dudukan motor DC-nya. Nah, ini motor DC ini motor DC, ini dudukan motornya, ini untuk dudukan base conveyor motor. Bisa dilihat. Jadi di dalam sini dudukan ini akan nanti dicetak menggunakan print 3D. Di dalam sini, di dalam sini nanti ada bearing, ya, bearing putar yang akan dililitkan ke belting conveyor tersebut. Pada poros motor di sini, itu memutar si poros conveyor. Maka belting conveyor itu akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau yang diprogram. Terus di ujung sini, di sini juga ada dudukan bearing base. Kegunaannya supaya pada belting ini tetap berputar dengan licin tanpa ada hambatan atau keset. Terus di sini ada base yang kuning ini. Yang kuning juga ini ada base dudukan proximity ya. Ini proximity capacitive karena ini proximity-nya. Di sini proximity capacitive berfungsi sebagai mendeteksi objek
bendanya apa dan warnanya apa. Benda kotak atau benda bulat dan warnanya apa. Kedua, oh, maaf, mungkin saya koreksi sedikit. Jadi proximity ini fungsi dan kegunaannya adalah untuk mendeteksi objek ada atau tidaknya objek tersebut. Ketika kedeteksi ada objek, maka conveyor itu akan mati. Benda ini datangnya dari mana? Dari feeder ini. Nah, ini ada feeder, nanti barang atau benda objeknya nanti akan dari sini munculnya. Ketika conveyor itu aktif, maka belting akan berputar dan benda si objek tadi itu akan mengarah ke sini. Ketika proximity sudah mendeteksi benda ini, objek ini, maka conveyor akan mati. Nah, ketika conveyor mati, maka di sini ada kamera, webcam ya. Ini webcam yang dipakai, webcam Microsoft. Nah, webcam Microsoft ini kita buat juga dudukannya. Dudukannya tuh bertumpuh tuh aluminium profil kerangka konver tadi di sini. Di sini dudukannya si kamera. Jadi kamera ini berfungsi untuk apa? Kamera ini berfungsi untuk mengklasifikasikan objek. Misalnya objeknya kotak kah atau objeknya berbentuk bulat kah dan warnanya apa yang akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengirimkan sinyal juga untuk mengkontrol si pick and place yang akan mengambil objek tersebut. Mana pick and place-nya? Pick and place-nya yang ini yang tadi. Nanti kita akan masuk ke sini, nanti kita jelaskan ya. Oke, tadi kita masuk ke ini dulu. Nah, setelah sudah sampai sini, maka pada desain conveyor, ini sudah jelas semua, saya rasa cukup gitu ya. Wah, penjelasan mengenai desain mekanik conveyornya. Ini feedernya menggunakan aluminium profile juga ya. Jadi rata-rata ini menggunakan aluminium profile ya. Dan untuk part-partnya rata-rata menggunakan 3D printer ya semua. Setelah ini kita bisa lihat ya nama-nama barangnya, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini juga ada jelas nama-namanya ya. Di sini ada kamera, di sini proximity, di sini motornya, ini base motor atau dudukan motornya, ini objeknya yang berbentuk kotak, di sini dudukan conveyornya yang menggunakan nanti di 3D printer. Di sini ada dudukan bearing, di dalam situ ada bearing, ini feeder tempat objeknya, ini dudukan feedernya, ini aluminium profilnya, dan ini belting yang juga. Saya rasa cukup, kita lanjut lagi ke assembly mekaniknya. Setelah itu akan saya menjelaskan ini. Ini adalah pick and place-nya, robot pick and place-nya. Kita buka. Pada robot pick and place ini memiliki 5 aksis. Yang pertama, aksis Z rotary, aksis Z turun naik, X dan Y serta gripper. Di sini ada memakai silinder ya, terutama ada silinder analog, juga ada silinder pneumatik. Yang analog yang mana? Yang analog itu yang menggunakan stepper. Kita mungkin saya akan jelaskan dari bawahnya ya. Jadi dari base-nya dulu. Yang warna kuning ini adalah base, namanya base rotary 360 derajat yang akan berputar dari 0 sampai 360 derajat. Bagaimana dia berputarnya? Bagaimana kok dia bisa berputar? Eh, apa objek di bawah ini? Namanya tuh cohaler. Kita bisa lihat ini adalah benda cohalernya. Di sini benda bearing cohaler ya. Bentuknya seperti ini. Nanti inilah yang akan diletakkan dan dipasang ke
ke base kuning ini. Ini dia. Ini kohlernya. Jadi kohler ini berfungsi untuk sebagai bearing putar rotarinya supaya dia tidak keset ataupun uh, cepat aus di sini. Karena di sini bearing. Kita kalau lebih jelasnya kita bisa lihat barang itu kita bisa lihat barangnya itu barangnya bearing kohler itu seperti ini. Ini ada di Shopee benda kohler ini. Kita screen dulu, kita screen air yang tadi. Kita kembali ke sini. Setelah kohler itu dipasang di base rotary ini, maka diperlukan adanya base dua alas rotari yaitu yang biru ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memutar memutar objek yang ada di atas. Objeknya mana yang ada di atas? Ini, seluruh ini. Dari aluminium ini, motor, belting semua silinder ini akan dipasang ke base 2 rotari 36 derajat. Jadi ini base yang mutarnya. Ini yang kuning yang diamnya, yang biru ini adalah yang mutarnya. Ya, diputar menggunakan apa? Di sini ada motor dalam sini. Ya, di dalam base ini ada motor. Motor apa? Motor DC. Menggunakan gear besar dan gear pendek untuk memperlambat gerakannya. Di sini, setelah base putarnya sudah dirakit, maka ini akan bertumpu ke sini. Di sini ada aluminium profile 40 kali 20 ya. Di sini ada motor. Motor apa? Motor stepper ya. Yang digunakan untuk menarik belting ini. Ini ada dudukan motor steppernya. Ya, di sini untuk menarik belting. Di sini ada pulainya, ada pulai bergigi dan ada pulai polos. Biasanya pulai yang bergigi itu diletakkan di motor stepper sini. Nah, untuk pulai yang polos biasanya di atas ini. Ya. Terus ini juga ada desain. Ini kita warnain dulu ya jelas ya. Sini ada warna kuning. Nah, ini adalah base untuk uh, si belting itu mencengkeram agar jadi base ini akan mengkait ke silinder ini menggunakan roda putar ya, roda putar karet ini. Jadi roda putar karetnya tuh berputar di sela-sela aluminium profil 40 kali 20 ini. Jaraknya seperti ini. Jadi ketika belting itu sudah diikatkan di part yang berbentuk tas ini adalah part pengikat beltingnya, maka di sini nanti ada baut. Ya, di sini juga ada base ini, base besi ya. Di sini tawarin dulu, mungkin nggak nampak. Nah, ini ada base. Base kuning ini dipasang menggunakan baut ukuran sekitar panjangnya 80 milimeter ya. Terus di dalam tengah-tengah sini disesuaikan dengan jalurnya profil ini ya. Rodanya dipasang. Terus ujungnya nanti ke sini. Dan ini akan dibaut nanti. Ini akan dibaut ya di di mur supaya dia kencang. Setelah itu maka ketika motor ini berputar, maka dia akan narik atau nurun ya. Ini yang kuning, base yang kuning depan ini, dia terikat dengan silinder pneumatik. Ini adalah silinder pneumatik ya. Ini silinder pneumatik. Silinder pneumatik ini mengikat ke base yang kuning ini. Terus ini dudukan silinder pneumatik juga. Ini untuk yang Y-nya, axis Y-nya. Ini axis X, ini axis Y-nya, dan ini grippernya.
Ya, dan ini grippernya. Seperti ini kurang lebih. Ini desain grippernya kita menggunakan 3D printer juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini juga ada dudukan base spolenya. Di sini desain kasar saja ya. Biasanya di sini nanti ada lubang untuk memasukkan anginnya gitu ya. Terus nanti di sini sama di sini nanti ada sensor limit switch, di mana ketika dia maksimum dan minimum, maka sensor limit switch itu akan aktif gitu. Dan fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk eh, program nanti lah gitu. Di program nantinya untuk limit switch-nya. Oke. Di sini ada silinder juga. Ini mungkin nanti akan menggunakan sensor proximity. Di sini juga ada sensor capit, juga akan nanti menggunakan sensor proximity. Baik. Ini yang personal sudah jelas ya. Kita kembali lagi ke assembly mekaniknya. Terus ini ada storage. Kita langsung lihat ya. Jadi storage ini adalah tempat untuk meletakkan benda objek hasil dari klasifikasi. Misalnya objeknya berbentuk bulat, maka dia ke sini dan warna merah. Objek berbentuk kotak kuning, dia ke sini. Objek berbentuk bulat hijau, dia ke sini. Ini nantilah yang akan di, dimasukkan oleh pick and place ini hasil dari klasifikasi conveyor hasil dari kamera ini. Ya, di sini juga ada HMI. Ya, di sini ada HMI. HMI yang kita pakai adalah Wentec MT871IP, di mana di sini ada sambungan menggunakan ini LAN, ini USB-nya, ini RS 232 RS 485. Di sini ada powernya ya, ada powernya plus, negatif, ground. Nah, karena AMI-nya kita menggunakan MT871IP, yang di mana dia memiliki port line, maka PLC yang akan kita gunakan adalah CP2E, yang di mana komunikasinya adalah LAN. CP2E tipenya CP2E E30. Ya, di sini ada panel lah, ada panel. Di sini juga ada wiring duct. Ini mungkin biasanya belum full 100% ya. Di sini ada dua panel ya. Jadi dua panel ini fungsinya beda. Panel yang depan sini adalah panel untuk elektrikal, komponen elektrikal, di mana nanti PLC, MCB, fuse semuanya di sini. Di atasnya ada fuse, nanti ada MCB, ada power supply. Terus yang kedua sini ada relay, ya, ada relay dan terminal. Terus di bawah sini juga ada PLC nanti ya, yang akan dirangkai, digantungkan dengan Omega Rail nanti. Sini juga ada terminal. Ini terminal outputnya. Ini terminal input, ini terminal output. Ini untuk panel elektrikal. Terus yang di belakang untuk apa? Maaf ya. Terus yang di belakang ini adalah panel untuk komponen-komponen ekspannya atau komponen untuk pengendali aktuator. Contohnya kayak solenoid, nanti kita letakkan di sini. Solenoid valve. Terus komponen-komponen lainnya seperti tidak muat atau tidak bisa diletakkan di sini, maka akan diletakkan di belakang juga ke yang sini. Jadi kita membuat dua panel saja. Setelah itu, nah HM meng- ini yang biru ini adalah plat plat aluminium, di mana plat aluminium ini nantinya akan dibending sekitar kemiringan 30 derajat ya, kemiringan 30 derajat, biar dia miring ke bawah ini. Setelah itu nanti akan dilubangi sesuai bentuk HMI-nya. Berhenti di bawah. Jadi yang biru ini nanti menggunakan plat aluminium. Saya rasa cukup untuk desain mekanik yang saya jelaskan.
Sini kita ada pick and press-nya ya. Jadi sini bisa kita lihat pada pick and press yang tadi, sini ada penjelasan banyak. Sama dari sini, ini adalah motor stepper, yang ini adalah base motor atau dudukan motor. Ini di dalam sini ada motor, nanti motor DC ya. Ini base dasar yang kuning ini. Terus yang ini adalah base putar yang menggunakan bearing Kohler putar 360 derajat 120 mm. Terus yang ini yang tadi kita lihat, ini ada aluminium profil 40 dua. Nah, untuk aluminium profil yang 40 kali 20 nanti untuk menggabungkan ke base Kohler yang menggunakan Siku L, tapi ini belum di assembly Siku L-nya ya. Terus ini ada beberapa capitnya, di sini ada silinder capit pneumatik ya. Di sini juga ada dudukan silinder. Terus ini silinder geser pneumatik yang kita sebut nantinya menjadi eksis X, silinder maju pneumatik. Ini eksis Y. Terus ini ada pulley polos. Di sini ada linear base lift. Nah, ini linear base liftnya yang ini. Terus ada roda bearing. Ini roda bearing ya. Roda bearing karet di sini. Ini ada motor stepper, bus, beltingnya. Ya, yang cukup. Untuk penjelasan secara keseluruhan, jadi cara kerja mekanik ini seperti apa sih? Ini untuk keseluruhannya ialah ketika, jadi pertama ini kosong, tidak ada isi. Ya, tidak ada isi. Ketika barang itu sudah keluar dari sini, dari feeder, objeknya keluar, maka konveyernya akan bergerak atau berputar menuju arah ke sini. Tret. Ya, ketika objek tadi sudah sampai di sini dan sudah kedeteksi sama proximity, ya, sudah kedeteksi sama proximity, sudah kedeteksi sama proximity, maka conveyor itu akan mati. Ketika conveyor mati, maka kamera webcam yang ada di sini, ya, ini sudutnya adalah jelas dari atas dia langsung sorot ke benda objek yang ada di bawahnya. Fung- Fungsi kamera ini adalah mengklasifikasi objek, ya, objeknya bentuk apa, warnanya apa, yang akan mengirimkan sinyal ke PLC. Ya, ketika sudah dikirimkan sinyal PLC, maka selanjutnya yang bergerak adalah pick and press ini. Maka pick and press ini akan bergerak mengambil benda ini, ya, mengambil benda ini. Setelah itu dia akan berputar 180 derajat ke belakang. Dia dari depan ngambil ini, dari depan ngambil, dia berputar 180 derajat ke belakang, dan dia akan meletakkan benda kotak warna merah tadi ke storage-nya sesuai dengan klasifikasinya. Misalnya kotak, ini storage benda kotak, maka benda kotak akan diletakkan sama pick and press di sini. Begitu sebaliknya, kalau pick and press mengambil benda berbentuk bulat dan warna merah, maka nantinya pick and press ini akan meletakkan benda tersebut ke storage yang sudah disediakan atau sudah ditentukan. Baik, mungkin itu saja ya. Saya kira cukup jelas gitu ya. Ini adalah part air ini, Mas. Jadi desain mekanik pada mekanikal tugas akhir saya itu keseluruhannya didesain sendiri menggunakan software Inventor. Per part itu diassembly yang akan menjadi seperti ini mekaniknya. Mungkin cukup
dari saya ya untuk penjelasan mekaniknya ini juga ada. Hmm, jelas. Kita lihat ini, tunggu. Baik. Kalau dilihat dari sekilas, kalau kita searching MPS Pick and Place Testo, dia mirip seperti ini. Tapi yang mekaniknya ini kita kembangin lagi. Ada conveyornya, ada juga storage-nya, ada juga HMI yang sudah didesain, dan juga ada panel listriknya di bawah sini. Kalau dia MPS Testo itu biasanya yang PMPS ya tidak ada conveyornya. Jadi ini adalah pengembangan dari NPS Vesto yang PNPS-nya. Ini cukup sekian dari saya. Biasanya mungkin sudah secara menyeluruh, sudah dari awal sampai akhir sudah jelas. Mungkin mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.